Muhammad Akbar dan rekan saya, kami berdua di sini yang akan memandu seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dalam kegiatan Student Development Program Celebration yang bertemakan Kita Pasti Bisa. Biarlah melalui acara ini kita dapat bersama menggapai mimpi prestasi kita bersama-sama. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Agus Butoyo dan selamat datang kami ucapkan di SMK Maharati. Yang terhormat kepada Bapak Asep Priyansa. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Maharati beserta teman-teman yang luar biasa. Nah, setelah pembukaan tadi kita akan menyaksikan penampilan beatbox dari TAB Tim Selamat Menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan tips beatbox untuk dasarnya yaitu B, T, K. Untuk B-nya, untuk T-nya, dan untuk K-nya. Apabila digabungkan maka akan jadi seperti ini. Di sini saya akan beri tutorial cara menggabungkan 5 suara. Pertama bunyinya seperti ini. Yang kedua yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima. Apabila digabungkan bunyinya seperti ini. Sudah dulu. Jika digabungkan suaranya akan seperti ini. Oke, langsung aja kita ke dalam, langsung aja kita ke intinya. Bismillah. Lagi nongkrong tiba-tiba lewat yang bening, suasana berisik seketika jadi hening. Pengen kenalan tapi takut kalah saing. Mulai susun konsep, kalau ada yang cekap jangan lolos harus gercep. Tak bisa diri tak berwajah jauh dari level bidadari bawaan pabrik penyakit. Ya sudah, ya sudah, terima kenyataan. Kasih sama Tuhan cukup, jangan dipaksakan. Nasi sudah jadi bubur, banyaklah bersyukur karena jodoh sudah diatur. Sekian penampilan dari kami. Arigatou gozaimasu.
Dua teman-teman, luar biasa sekali penampilan beatbox dari TB Team tadi. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan vokal duet yang akan dibawakan oleh Kak Dea dan Kak Dimas. Selamat menyaksikan. Yang pernah singgah dan cerita yang dulu kau ingatkan kembali. Tak mampu aku untuk mengenang lagi. Biarlah kita pasti hati. Jangan di dalam pelukanya, jangan membuatku tersadar dan sedikit menepi. Suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela.
Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Menjadikan aku kekasih bayangnya. Aku menemani saat kau merasa sepi. Kau sembunyikan rasa cinta di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak sekian dan terima kasih. Wah, sangat bagus sekali ya teman-teman, suara dari Italia dan Kang Dimas. Baiklah, kita sudah memasuki acara kita, yaitu sharing session yang akan dibawakan oleh Pak Bambang Agus Yudhoyono. Belum petir. Oh, Tes. Baik. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asep dan juga Pak Taufik dari EPN, Bapak-bapak, Ibu guru, serta adik-adik semua. Guru saya panggil adik ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan,
dan juga diberikan waktu sehingga kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi. Jadi semoga silaturahmi kita ini dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Saya kesini yang kedua Pak Tobik ya. Saya kedua. Pertama saya sempat diajak ke sini survei oleh Pak Rum waktu awal saya datang. Dan ini adalah kesempatan saya diminta memberikan sharing session. Sharingnya apa ya? Nanti mungkin apa yang saya sampaikan bisa jadi rekan-rekan semua, adik-adik semua sudah pernah mendapatkan ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau sudah pernah, ya itu dianggap sebagai refresh saja. Ya menambah lagi lah ya, menambah wawasan dan segala macam. Nah, pertama pepatah kan harus kita kenal dulu ya. Jadi nama saya tadi sudah disampaikan oleh MC-nya siapa tadi ya namanya? Oh ya, Mas Rio ya. Ya, nama saya Bambang Ali, lengkapnya Bambang Agus Sutoyo. Saya tinggal di Malang. Background saya di Mechanical Engineering. Dan kalau yang kebaca nggak yang belakang? Kelihatan tapi nggak kebaca ya. Silau ya, nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Jadi kalau ini riwayat penugasan saya, jadi saya sudah memutar 5 job set yang ada di Pama Group ya. Jadi pertama saya di PT Pama Nusantara, set Adaru ya, yang di Adaru, Kalimantan Selatan. Yang keduanya di Pama set MHU yang ada di Tenggarong, Kalimantan Timur. Ada yang dari Tenggarong? Nggak ada ya, ini semua dari Kalteng ya. Terus yang ketiga saya ada di site Indo, Pama Indo yang ada di Bontang, Kalimantan Timur. Yang keempat ada di site KPJS Sangatta yang ada di Kalimantan Timur. Dan yang kelima saya mendapat penugasan di EPN, Energia Bima Nusantara yang ada di Kalteng. Nanti mungkin akan bisa sampaikan terkait dengan EPN. Jadi ini adalah beberapa tempat yang pernah penugasan yang saya terima. Nah, ini sedikit tentang EPN dulu ya. Sudah pernah ada yang EPN kan? Kayaknya pernah ada yang saya. Coba ngacung. Yang pernah EPN. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh banyak ya. Berarti pernah muter-muter ke EPN ya. Sudah tahu berarti ya? Tidak perlu saya jelaskan ya? Ada yang belum tahu? Oh, ada yang belum tahu ya. Jadi ini adalah setnya EPN ya. EPN itu ada beberapa tempat yang kebetulan yang di sini adalah yang di PLTU, Pusat Listrik Tenaga Uap. Ada juga yang di PLTM, Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro. Ada yang di PLTS yang kaitannya dengan solar cell. Jadi ada beberapa tempat dan wilayah yang ada tanda-tandanya itu adalah job setnya ataupun tempatnya. Jadi ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, detailnya EPN itu diawali tahun 2014 baru berdiri EPN-nya. Jadi belum lama ya, 2014. Kalau sekarang berapa tahun? 9 tahun ya. Berarti kelas, kalau SD 6 tahun tambah SMP 3 tahun, jadi kelas 9 gitu ya. Berarti masih muda lah. EPN itu masih baru, 9 tahun. 2014, 2018 ini adalah perjalanannya ataupun journey-nya dari EPN. Nah, ini yang ada di sini. Yang pernah teman-teman kemarin sempat ke sana di PLTU Pama 1. Jadi yang ini adalah lokasinya. Ada di desanya Sereak ya, desa Sereak, desa Barunang itu adalah batas perimeternya. Kapasitasnya 2x15, mungkin belum sampai sini ya, listriknya baru sampai di TLP. Tegangan tingginya 160 yang rencana awal kemarin ke Puruk Jauh tapi belum jadi. Ini visi misinya, ada yang bisa terjemahkan? Yang jago bahasa Inggris siapa? Acung. Nah, ini visi misinya, become a reliable, green and the most efficient national energy provider. Ya nanti dicari sendiri ya, ada Google Translate kan, nanti diketik-ketik di situ. Itu visinya, misinya ada 1, 2, 3, 4
ya, ada 4. Ada kecilin dikit. Nah, ada 4. Ya, ini adalah detail dari misi yang ada di BPN. Nanti dibaca, diterjemahkan sendiri lah ya. Nah, apa yang dilihat? Peta. Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Dengan melihat ini, kira-kira pendapatnya apa? Ayo, ngacung dong. Dengan melihat ini, kira-kira apa yang terbesit dalam pikirannya adik-adik semua? Ngacung. Satu, ya. Apa mas? Indonesia. Betul, terus? Hah? Apa? Negara. Betul. Terus apa lagi? Kenapa? Ayo, ini belajar menyampaikan pendapat. Kan salah nggak bukan nggak di sini? Boleh. Pulau. Ya, betul. Apa lagi? Hah? Tanah luas. Betul. Ayo, apa lagi? Hah? Yang jelas. Apa? Dengan melihat peta Indonesia ini apa? Hah? Tahu? Ya, betul. Tidak ada yang salah. Jadi nanti gini ya, saya sesekali teman-teman tak suruh menyampaikan pesan ya. Akhirnya apa yang dilihat itu tolong sampaikan pendapat. Nggak apa-apa kan, pendapat salah kan nggak dihukum ya. Ya Pak ya, nggak dihukum kan salah? Boleh aja kan? Nah boleh. Saya ingin nitip pesan ya, ingin nitip pesan dari sini. Ini adalah wilayah kita, wilayah NKRI, betul? Nah, kita itu banyak pulau, banyak suku, banyak etnis, multi bahasa. Pesannya adalah Bhinneka Tunggal. Apa artinya? Iya, 100. Ya, jadi kita banyak etnis, banyak suku, tapi kita disatukan dalam wadah NKRI. Ya, ini adalah wilayah kita. Dan ini siapa yang akan menjaga? Nanti saya titip pesan kepada teman-teman semua. Kedepannya, ya, kedepannya Indonesia mau seperti apa itu salah satunya tergantung kepada rekan-rekan semua, ya, kepada adik-adik semua. Saya mungkin ntar lagi kan, lama-lama kan orang kan mesti akan tetap berganti. Tongkat estafet pasti akan berganti, ya. Kepemimpinan pasti akan berganti. Siapa yang meneruskan? Salah satunya adalah di sini dari siswa-siswi Maharati. Ya, saya titip pesan, tolong jaga keutuhan kita, ya, jaga NKRI dan tolong rekan-rekan wujudkan, ya kan, belajar dengan baik. Saya doakan suatu saat teman-teman ada yang menjadi pemimpin di Indonesia. Ya, pepatah mengatakan gini, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Ya, saya mengharapkan masa-masa yang akan datang, adik-adik semua menjadi tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Jadi ya, oke lanjut. Nah, ini ada yang tahu apa? Ayo, ngacung dong, ngacung. Ada yang suka sepak bola? Apa ada yang tidak suka sepak bola? Nggak suka ya? Tapi tahu nggak ini? Nah, tahu nggak? Ini apa? Bukan saya tidak semangat Indonesia, bukan. Saya ngambil contoh gini. Saya ingin itu pesan di sini. Ini kan logonya Madrid sama Barcelona, betul? Kira-kira kalau dalam pertandingan yang Madrid Barcelona itu seru nggak? Nah, kira-kira kalau tidak ada Madrid, tidak ada Barcelona, salah satu itu seru nggak? Nah, artinya apa? Artinya persaingan. Kita itu perlu ada persaingan. Perlu ada namanya kompetitor. Ya, kalau kita tidak ada kompetitor, kita tidak ada merasa saing, kita itu jadi malas belajar. Teman-teman harus sama. Dalam kelas itu harus bersaing, tapi bersaing yang
sehat, yang positif, itu perlu persaingan. Saya tidak mau kalah nih, saya juara 1, saya nggak mau jadi juara 2. Bersaing yang positif. Makanya itu penting di sini. Kalau tidak ada persaingan itu tidak tidak seru. Ya, jadi jangan jangan kita itu takut ataupun tidak mau ada persaingan. Karena contoh sepak bola itu ada persaingan jadi seru dan itu menjadi ramai. Kita lanjut. Ada yang kenal ini? Ada yang kenal? Kenal? Kapan kenalnya? Kenalnya di mana? Oh, pernah kenalan ya? Siapa itu? Nah, ini adalah Messi dan Ronaldo. Siapa yang terbaik? Nah, ini satu Ronaldo, satu Messi. Nah, saya mau nutup pesan dengan gambar ini. Ya, saya ingin nutup pesan dengan gambar ini. Jadi pesan saya, mereka berdua ini kan terkenal dengan profesional, betul? Nah, mereka adalah pesepak bola profesional, ya kan? Dunia mengakui lah, ya, dengan skill dan kehebatannya masing-masing. Artinya kita itu harus profesional, ya. Teman-teman semua itu adalah nanti harus menjadi orang yang profesional di bidangnya, profesional di bidangnya masing-masing. Nah, waktu saya 1 jam ya, lebih kurang nggak apa-apa ya. Nah, saya menekankan ke profesional. Nah, ini pilar kompetensi profesional itu ada 3. Kalau yang punya kertas nggak apa-apa dicatat. Nanti ada keluar soal ini. Ya, jadi profesional kompetensi itu ada 3 pilar. Pertama adalah knowledge, keduanya adalah skill, ketiganya adalah attitude. Ini pernah saya sampaikan juga waktu rekan-rekan kunjungan di PLTU. Ya, jadi kita tidak bisa melepaskan dari 3 hal ini. Perusahaan, ya, perusahaan itu dalam rekrutmen pasti melibatkan dari 3 hal. Dilihat dari knowledge-nya, pengetahuannya, dilihat dari skillnya, keterampilannya, juga yang ketiga adalah attitude-nya, perilaku, adab, sopan santun, etika, itu ada di attitude. Nah, perusahaan penekanannya di mana? Saya pikir teman-teman di Maharati juga sama. Artinya kita lebih mengedepankan di attitude, ya, lebih mengedepankan di attitude. Attitude itu ya tadi adab, sopan santun, bagaimana adab kepada yang lebih tua, adab kepada gurunya, adab kepada temannya, di situ. Jadi kalau teman-teman bisa nanti baca, jadi attitude itu mulai dari etik, responsibility, liability, accountability, integrity, ya. Itu contoh saja, banyak yang lain. Nah, nanti diterjemahkan lah masing-masing. Kan ada ekstrakurikuler bahasa Inggris ya, nanti tolong diterjemahkan. Nangkep ya pesannya. Ingat Ronaldo, ingat Messi, ingat kompetensi profesional. Profesional kompetensi ada 3. Nanti keluar ujiannya. Apa? Knowledge, skill, attitude. Ya, paham ya? Oke, kalau paham, saya lanjutkan. Nah, kenapa kita penting attitude? Kalau A1 sampai Z sekian, ternyata attitude itu 100% loh. Ya, artinya benar, artinya kalau kita mengedepankan attitude itu artinya kita 100%. Kalau mengharapkan apa itu hard work, knowledge, love, money, leadership itu nggak nyampe. Tapi kalau kita mengedepankan attitude pasti akan baik. Ya, paham ya? Ada semua ya? Oke, lanjut. Nah, tadi di depan kan saya menyampaikan peta Indonesia, kan saya tadi ada mention di situ, artinya saya mendoakan teman-teman suatu saat ada yang menjadi pemimpin Indonesia, ya kan? Sekarang sudah jadi pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri. Ini yang saya sampaikan berkaitan dengan leader, dengan pemimpin. Dan ini juga saya sampaikan kepada kalau waktu itu dengan rekan-rekan leader yang ada di PAMA, ya. Jadi, nah coba dibaca nih, yang bawah. Coba dibaca dong, salah satu. Coba dibaca. Salah satu.
Waiting for collection. Routine collection. Inspire, be inspired. Leaders may impress others when they succeed, but they infect others when their followers succeed. Ada yang bisa terjemahkan? Gimana? Ada yang bisa terjemahkan? Kan ada Google Translate kan? Cepat. Oh nggak bawa ya? Oh iya. Ya. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti dicatat, dicari tahu ya maksudnya apa. Jadi gini. Kalau leader itu apa sukses itu hanya mengesankan dirinya sendiri. Tapi kalau apa itu leader bisa membuat sukses followernya, pengikutnya, subordinnya itu baru yang luar biasa. Jadi leader itu harus bagaimana kita itu bisa mengembangkan subordinatnya. Jadi kalau di PAMA itu dikenal dengan istilah leader create leader. Ya, leader create leader. Jadi leader itu harus bisa membuat ataupun menumbuhkan leader. Kenapa? Supaya tongkat estafet kepemimpinan itu tidak berhenti. Sama lah teman-teman, suatu saat nanti kalau misalkan ada yang punya perusahaan ataupun bekerja dalam satu perusahaan jadi leader, jangan lupa develop anggotanya, ya, bimbing subordinatnya supaya bisa menjadi leader di masa-masa yang akan datang. Dan proses sekarang ini adalah proses pembentukan leader, ya, teman-teman harus paham, ya, dengan sekolah, dengan kita sharing, ini adalah salah satu proses pembentukan leader. Baik, saya lanjut. Nah, ini ada dua yang saya ingin tekankan. Kebaca nggak? Ya, saya baca yang atas ya. Leaders need inspire confidence, and they do that not with charisma, but with competence. Apa artinya? Jadi leader itu tidak cukup hanya mengandalkan karisma, ya, tidak cukup mengandalkan karisma. Karisma itu ya boleh, ya nggak salah, tapi kalau di sini disebutkan dia tidak cukup mengandalkan karisma, tapi harus dengan kompetensi. Kompetensi yang mana? Yang di depan tadi. Ada berapa? Apa? Nah, itu, ya. Jadi mengandalkan karisma saja tidak cukup, tapi harus ditambah dengan kompetensi tadi, profesional kompetensi yang ada di depan tadi. Nah, yang bawah. Experience teach nothing, but evaluate experience teach everything. Ayo, siapa mau terjemahkan? Boleh. Acung. Ayo. Yang bawah, siapa yang bisa? Nggak apa, salah nggak dihukum kok, nggak disuruh push up. Ayo, ada yang ngacung? Apa mas? Boleh? Oh nggak ngacung ya? Oh gatel, panggil ngacung tadi. Ya, jadi di sini pesannya adalah pengalaman tidak mengajari apapun, tapi mengevaluasi itu yang penting. Ya, jadi teman-teman harus belajar mengevaluasi. Ya, itu pentingnya di sana. Jadi hanya mengandalkan pengalaman belum tentu, tapi kalau pengalaman itu tidak ditunjang dengan bagaimana kita itu mengevaluasi, nanti akan tidak menghasilkan apa-apa. Paham ya? Oke, lanjut. Waktu saya sedikit jadi agak maraton. Nah, ini adalah contoh model kepemimpinan. Teman-teman nanti kan jadi pemimpin lah. Ya, saya doakan teman-teman ada jadi pemimpin bangsa. Ya nggak apa-apa ya, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT boleh kan gitu kan, pemimpin perusahaan. Jadi kalau dilihat di sini itu ada 4 model kepemimpinan. Kadang-kala kita harus bisa mengombinasikan, ya. Jadi kapan kalau di tentara pasti model kepemimpinan yang komandan. Kalau penyuluh penuntun yang persuasif itu yang ada di warna kuning. Yang warna putih sebelah kanan partisipatif, yang ke atas itu adalah pendelegasian. Dan ini harus dikombinasikan. Ya, rekan-rekan nanti suatu saat menjadi leader, ya, menjadi pemimpin itu harus bisa mengkombinasikan 4
model kepemimpinan ini. Ya, kapan harus tegas, kapan harus persuasif, kapan bisa harus mendelegasikan kepada subordinatnya, dan juga kapan bisa partisipasi dalam menyelesaikan tugas. Itu harus dilakukan. Ya, jadi ada 4 model kepemimpinan. Nah, ada yang tahu Bill Gates? Bill Gates. Nah, Bill Gates tahu kan? Kenal? Tahu ya. Apa? Bill Gates siapa? Microsoft. Ya. Jadi Bill Gates pernah mengatakan begitu. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Apa artinya? Apa? Inovasi yang membedakan leader dan follower itu ada di inovasi. Inovasi itu adalah improvement, ya, perbaikan. Jadi perbaikan itu memang harus terus-menerus dilakukan. Tadi saya sampaikan di depan, kalau masih ingat gambarnya Messi sama Ronaldo tadi, ya kan? Nah, di situ itu adalah pentingnya ada inovasi, pentingnya ada improvement, itu perlu adanya persaingan. Jadi teman-teman harus bikin persaingan yang sehat, ya, bikin suatu kompetisi yang sehat supaya bisa saling menguntungkan. Jadi yang membedakan leader dan follower adalah inovasinya. Itu menurut Bill Gates. Nah, ini saya sampaikan. Kebaca ya, yang atas. Bedanya pemimpin sama pemimpi. Beda 1 huruf. Tuh, terus apa lagi? Beda makna. Terus apa lagi? Hah? Apa? Pemimpin dan pemimpi. Benar tuh, beda 1 huruf. Betul. Ya. Untuk menjadi pemimpin itu kita harus punya mimpi dulu, betul kan? Punya cita-cita. Jadi untuk menjadi pemimpin itu harus punya cita-cita. Nah, saya tidak tulis di sini ya. Antara cita-cita dengan aksi. Kalau pepatah itu kan mengatakan vision without action is a daydream. Apa artinya? Visi without action. Jadi kita punya cita-cita, kalau kita tidak lakukan itu sama dengan kita mimpi di siang hari. Itu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bedanya pemimpin dan pemimpi adalah benar tadi. Itu beda di huruf N. Benar ya? Kalau nggak ada huruf N jadi apa? Pemimpi. Ada huruf N-nya jadi pemimpin. Nah, kira-kira N-nya apa? Kira-kira N-nya apa? Ya? Nyali. Iya, menjadi pemimpin itu harus punya nyali. Ya, harus punya keberanian. Berani menyampaikan pendapat, berani berbicara, berani berdebat yang sehat, berani memutuskan, punya nyali. Jadi kondisi-kondisi kritis, genting sebagai leader, ya, teman-teman nanti jadi leader itu harus punya nyali, punya keberanian. Artinya keputusan harus berdasarkan dengan berbagai data, jangan asal memutuskan, nanti akan salah, ya. Jadi di situ harus punya nyali, harus punya keberanian, ya. Tadi beberapa saya lihat sudah tampil bagus lah, ya, dari rekan-rekan yang tadi mulai nyanyi, terus tadi ini kan ada itu. Artinya punya nyali, punya keberanian untuk tampil. Teman-teman harus belajar. Hal-hal itu dipelajari aja dengan sebaik-baiknya. Suatu saat pasti akan terpakai. Saya cerita dikit ya. Jadi dulu di sini ada ini enggak ya? Pecinta alam belum ada ya? Pecinta alam belum ada ya. Kalau materi survival pernah diajarkan enggak? Bertahan hidup belum ya? Nah, pada suatu kesempatan saya itu kan dulu ya waktu sekolah kuliah itu kan senang ikut ekskul yang kayak gitu kan. Jadi ada pelajaran survival. Dan itu dulu waktu itu kenapa ya kok ikut kok jadi capek, sakit, enak tidur di rumah gitu kan.
Nah, ternyata dalam suatu proses, begitu saya diterima di suatu pekerjaan di PAMA pun dalam tahapan prosesnya, kalau di PAMA itu kan mesti ada ini ya, setiap kita mau naik segala macam itu mesti ada tes lagi. Salah satunya itu ada tes survival. Jadi survivalnya gimana? Yuk dilepas di hutan, belajar bagaimana kita bisa survival, mempertahankan kita ya dengan kondisi iklim dan segala macam. Itu identitasnya kita bisa enggak? Ternyata apa yang dulu pernah saya pelajari di sekolah itu kepake. Jadi pesannya kepada adik-adik semua, hal-hal yang ada di sekolah tolong dipelajari saja. Ya, apapun pelajari. Itu yang bisa dengan positif dipelajari karena nanti suatu saat itu pasti akan kepake. Tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Nah, ini siapa nih? Oh, ini Muhammad Ali. Tahu Muhammad Ali? Siapa? Pernah lihat nggak tinjunya Muhammad Ali? Pernah? Apa yang dilihat dari tinjunya Muhammad Ali? Hah? Boleh dilihat? Belum pernah lihat berarti? Oh, itu. Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali pernah nyatakan gini, champion are made in gym. Champion are made from something they have deep inside them of the child. A dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. Apa maknanya? Maknanya apa? Ayo, tadi saya sampaikan. Jadi leader harus punya N, nyali, punya keberanian, berani menyampaikan pendapat. Coba. Ada yang bisa, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Ada yang berani menyampaikan kira-kira yang dimaksud Muhammad Ali apa? Boleh? Ya. Lebih kuat daripada penampilan. Kuat dari penampilan. Oke, betul. Ada yang lagi? Ada yang lain? Yang cowok, masuk kalah? Ayo, teman-teman cowok. Apa yang dimaksud dengan perkataannya Muhammad Ali ini? Hah? Ayo, ganti, acung, angkat tangan. Ayo berani kan? Jadi leader masa depan nggak usah nggak berani menyampaikan pendapat. Ayo, cowok. Ya, boleh, nggak apa? Abang, Mbak. Oke, ada lagi? Ayo, siapa lagi? Apa maksud dari perkataan Muhammad Ali ini? Ayo, teman-teman cowok, masa kalah? Saya kan ngompori aja ya, saya bikin ngompori ini. Apa? Ya, yang disampaikan tadi siapa? Mbak siapa yang pertama? Dea. Yang kedua Mbak? Ah? Oh, Mbak Aisyah, Mbak Dea sama Mbak Aisyah ya. Jadi benar. Jadi champion untuk menjadi juara itu tidak hanya sekedar di arena. Gym itu kan arena ya. Ya, tapi dia harus punya apa yang dari dalam dirinya. Ya, dia harus punya mimpi, punya visi, ya kan? Dan dia harus punya apa itu? Will, willnya lebih tinggi. Kemauannya, hasratnya. Kemauan dan hasrat itu harus muncul dulu. Istilahnya itu harus punya otosugesti. Ya, jadi sugesti dari luar itu bagus. Tapi yang lebih bagus dan bertambah adalah sugesti dari dalam dirinya masing-masing. Itu berupa apa? Berupa hasrat, berupa kemauan yang begitu besar. Jadi teman-teman harus bisa memunculkan, punya keinginan yang kuat. Saya harus bisa ranking 1. Saya harus bisa A, saya harus bisa B. Itu munculkan dari dalam, ya, munculkan dari dirinya. Jangan karena diiming orang tua, kalau nanti 21 diberikan A, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi itu biasanya tidak bertahan lama. Yang bertahan lama adalah sugesti dari dirinya. Jadi kalau Muhammad Ali menyampaikan, dia harus kemauannya, hasratnya itu yang harus lebih tinggi daripada skill. Paham ya? Baik, saya lanjut. Moga-moga paham atau bingung?
Bingung atau enggak? Kalau bingung saya senang. Kalau bingung itu berarti berpikir gitu kan. Kalau nggak bingung itu wah ini jangan-jangan nggak berpikir. Nah, ini adalah contoh nih. Apa ini? Ini adalah gedung tertinggi saat ini. Apa namanya? Burj Khalifa. Berapa tingginya? Ayo, berapa tingginya? Nah, kira-kira ini kalau tidak punya keinginan yang kuat terjadi nggak? Ya kan? Kira-kira kalau punya kemampuan tapi tidak keinginan bisa terwujud nggak? Berarti yang tadi dikatakan Muhammad Ali, jadi harus punya keinginan untuk mewujudkan. Ya kan? Di luar itu sudah seperti itu loh. Ya kan? Artinya sudah bisa membangun gedung yang di atas 1 kilo tingginya. Sebentar lagi mungkin nanti akan dipatahkan oleh Jeddah Tower kan gitu kan, nanti akan 1, sekian lebih tinggi. Tapi sekarang adalah masih Burj Khalifa yang paling tinggi. Jadi adalah pesannya tadi. Jadi kita itu harus punya cita-cita dan itu diwujudkan. Tadi saya sampaikan, vision without action. Punya cita-cita kalau tidak diwujudkan ya sama saja. Jadi kalau kita punya cita-cita, tolong diaktualisasikan, tolong diwujudkan. Paham ya? Nah, ini apa? Astronom luar angkasa. Ini ya foto pendaratan ke bulan. Terlepas dari itu kontroversi atau enggak lah, saya nggak mengomentari itu. Tapi ke bulan itu ada jalannya enggak? Hah? Ada enggak? Kalau ke Uhud ada jalannya enggak? Kalau ke Palangka ada jalannya enggak? Yang tidak ada jalannya bisa sampai. Nah ini pentingnya di situ. Artinya apa? Ini adalah teman-teman jangan apa ya punya pemikiran Pak ini harus ada ininya dulu. Tapi harus apa? Harus berkreasi dulu, berkreativitas, diwujudkan. Ya, orang itu sudah bisa nih, udah bisa mendarat di bulan, padahal nggak ada jalannya. Tapi nyampe juga kan gitu kan? Apalagi kalau ada jalannya, harusnya bisa lebih cepat itu ya, paham ya? Nah ini Tommy Lasorda, dia mengatakan gini, insight atau pesan dari yang tadi dua gambar itu, dia mengatakan gini, the difference between the possible and the impossible lies in a person of determination. Jadi yang membedakan mungkin sama tidak mungkin itu tergantung determinasinya. Ya, jadi mungkin nggak mungkin itu tergantung apa? Tergantung determinasi kita. Determinasi itu apa? Ada yang bisa baca nggak? Determinasi. Ini udah ada. Tolong dibaca dong. Ya, boleh, silakan. Determinasi. Kata determinasi berasal dari bahasa Inggris determination. Kamus Oxford mendefinisikan sebagai quality that makes you content trying to do something even when it's difficult to do. Yakni sebuah kualitas yang membuat seseorang secara terus-menerus mencoba melakukan sesuatu bahkan ketika hal tersebut adalah hal yang sulit. Mengenai kata determinasi. Jadi determinasi itu tadi kan, mungkin tidak mungkin itu tergantung dari determinasinya masing-masing. Determinasi ini sudah disebutkan, yaitu kualitas yang membuat seseorang untuk terus-menerus mencoba, ya, untuk terus-menerus mencoba, bahkan itu ketika dianggap itu sulit. Tahu ceritanya Thomas Alva Edison dalam menemukan lampu? Berapa kali dia percobaan? Berapa? 1000 lebih percobaan. Coba bayangkan, kalau Thomas Alva Edison begitu uji coba pertama dia itu langsung berhenti, dia tidak memiliki determinasi, kira-kira lampu itu ditemukan? Bisa ditemukan, tapi waktunya mundur lagi. Ya, jadi keterbelakangan kita akan menjadi mundur lagi. Jadi
Itulah yang membedakan. Mungkin tidak mungkin tergantung determinasi. Ingat, Thomas Alva Edison dalam menemukan lampu itu dia 1000 lebih melakukan percobaan, dan dia tidak patah arang, tidak menyerah begitu saja, terus, ya kan? Terus. Itu perlu kita contoh. Ya, semangat untuk mencapai kesuksesan itu tidak, ya pasti ada jalan terjalnya pasti. Ya, tapi tergantung dari determinasi daripada rekan-rekan semua. Mungkin tidak mungkin tergantung dari determinasi. Ingat Thomas Alva Edison. Nah, apa ini? Tahu kan? Siapa? Einstein. Ya. Einstein terkenal dengan penemuannya ya, apa? E sama dengan MC kuadrat. Tapi dia pernah mengatakan begini. Yang bawah ya, itu kan contohnya tuh, mesti akan ada dinosaurus punah itu karena apa? Ya, kita harus belajar dari dinosaurus. Dinosaurus itu punah karena tidak mau berubah, bukan karena dari bencana alam. Bencana alam ya, tapi kalau dengan bencana alam terus melakukan, tadi saya singgung di depan, melakukan survival, bagaimana bertahan diri, pasti akan bisa survive. Tapi kalau kita tidak ada perubahan, tidak mau adaptasi, ya kita akan punah. Ya, kita akan punah. Tapi supaya tidak punah apa? Dia mengatakan, we can solve problem by using the same kind of thinking we use when we create them. Jadi kalau kita pengen apa ya, pengen hal yang lebih, jangan dilakukan dengan cara yang sama. Kalau dilakukan dengan cara yang sama, ya hasilnya akan A. Tapi kalau kita pengen A+, ya kan? Atau mungkin teman-teman lah ya, mata pelajaran. Kalau di sini nilainya berapa? 7 atau skala 10 atau skala 100? ABC ya? Pakai apa? 100. Skala 100. Misalkan teman-teman tes, ada kuis gitu kan? Nilainya 85. Kalau kepingin nilainya 95 atau 100, harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Tapi jangan ngerepet, jangan nyontek, ya kan? Apa? Effortnya yang ditambah. Ya, effortnya harus ditambah. Kalau effortnya sama, ya hasilnya paling banyak cuma 85. Tapi kalau teman-teman tidak menambah effort, ya hasilnya akan segitu-gitu aja. Itu Einstein yang mengatakan, ya. Oke, lanjut. Apa ini? Nah, ini ada lagunya, Mas. Bisa diklik nggak? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh ya? Diklik aja. Gambarnya diklik. Nah, nyanyi bareng-bareng. Gini kawan.
Ya, duduk. Ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemuda. Ya, artinya tadi yang di depan saya sampaikan peta Indonesia. Ini saya pesan kepada adik semua, mari kita bangkit. Ya, bangun. Masa depan Indonesia terletak di adik-adik semua. Ya, seperti apa Indonesia ke depan? Salah satunya adalah nanti tergantung tekad, kemauan daripada adik-adik untuk mewujudkannya. Tongkat estafet harus berjalan. Dan tolong kami titipkan Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika kepada adik-adik semua. Nah, be a winner. Ya, set your belief, reach it, dan make it. Jadilah pemenang. Ya, jadi pemenang. Set kepercayaan diri Anda, set beliefnya. Dan itu harus dicapai dan tolong itu diwujudkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah teman-teman, luar biasa sekali ya seri session yang dibawakan oleh Pak Bambang Agus Witoyo tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan skepeng yang akan dibawakan oleh Kak Soma dan Kak Katuy. Selamat menyaksikan. Sampai pingsan. Kata musuh. Gimana lu?
Saya menegakkan sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dance yang akan dibawakan oleh Kak Andika. Selamat heboh sekali ya teman-teman. Baiklah, kita sudah berada di momen acara yaitu penutupan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dapat hadir. Apabila ada salah kata dari kami berdoa, dan kawan-kawan kita akan menyaksikan penampilan dari Kak Devin dan Kak Dina. Dari Kak Devin, Kak Terima kasih.
Dan baik, kita akan melaksanakan sesi foto. Saya Sastrio pamit undur diri dengan hadapan teman sekalian, dan sampai jumpa di Student Development Program Celebration selanjutnya. Bye bye. teman-teman. Cuk, cuk. It's delicious.